Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nuklir, NIM F1C420024, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Pada video ini, saya akan memenuhi UAS Morfologi Batang dengan dosen pengampu Pak Ade Atriadi, SSI, MSI. Apa sih morfologi batang? Morfologi adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk luar dan susunan makhluk hidup. Sedangkan batang adalah bagian tubuh yang berada di atas tanah tempat tumbuhnya cabang dan ranting, atau pada tumbuhan berkeping sapu tempat melekatnya pelepah daun. Jadi, morfologi adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk luar salah satu bagian tumbuhan tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Sifat tumbuh batang. Yang pertama, umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain. Yang kedua, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku dan pada nodusnya terdapat daun. Yang ketiga, biasanya tumbuhnya ke atas menuju matahari. Yang keempat, ujungnya selalu bertambah panjang. Yang kelima, mengadakan percambangan. Yang keenam, umumnya tidak berwarna hijau kecuali umurnya pendek, misalnya pada rumput dan batang yang masih muda. Fungsi batang. Yang pertama, mendukung bagian-bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Yang kedua, dengan perkecambangannya memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga, sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari bawah ke atas. Yang keempat, tempat penimbunan zat-zat asimilasi makanan cadangan. Berdasarkan ada tidak adanya batang tumbuhan yang tidak berbatang atau flantar atau tis. Batang tumbuhan ini amat pendek, semua daunnya seakan-akan keluar dari bagian atas akarnya yang tersusun rapat sehingga batangnya tidak tampak. Contohnya seperti loba atau Raphanus sativus L. Tumbuhan jelas berbatang. Yang pertama, batang basah, contohnya batang bayam. Yang kedua, batang berkayu, contohnya batang mangga. Yang ketiga, batang rumput, contohnya batang pada padi. Yang keempat, batang medong, contohnya pada batang medong. Bentuk batang. Yang pertama, bulat atau tres, contohnya bambu atau bambusa sp. Yang kedua, bersegi atau agularis. Bangunan segitiga atau trigularis, contohnya batang peti atau Ciferus rotundus. Yang ketiga, pipi. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama Phylocladia, contohnya pada Mue Lenbeskia, Plachlada mesh. Yang kedua, Cladodia, contohnya pada Cactus atau Opuntia vulgaris. Sifat permukaan batang. Yang pertama, licin, contohnya pada jagung. Yang kedua, berusuk, contohnya pada iler. Yang ketiga, beralur, contohnya pada Cereus varuvianus L. Hau. Yang keempat, bersayap, contohnya pada markisa. Yang kelima, berambut, contohnya pada tembakau. Yang keenam, berduri, contohnya pada mawar. Yang ketujuh, melihatkan bekas-bekas daun menumpu, misalnya pada pepaya. Yang kedelapan, melihat bekas-bekas daun menumpu, misalnya pada kelui. Yang kesembilan, melihatkan banyak lentisel, misalnya pada segon. Yang kesepuluh, melepaskan kerak, misalnya pada jambu biji. Percabangan batang. Yang pertama, monodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabangnya, misalnya pada pohon cemara. Yang kedua, simbodial,
Batang pokok sukar dibedakan dengan cabangnya, contohnya pada sawo manila. Yang ketiga, menggarpu atau dikotong, yaitu cara perkecambangan yang batangnya setiap kali bercabang menjadi 2 cabang yang sama besarnya, misalnya pada paku Anda. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.